Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Astuti dengan NIM J1A118057 dari kelas R001. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Sylvie Lela Rahmi, STPM SC, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai substitusi tepung ubi jalar ungu pada pembuatan roti tawar. PowerPoint ini berisikan latar belakang, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Roti tawar merupakan roti yang terbuat dari adonan tanpa menggunakan telur dengan sedikit gula atau tidak sama sekali. Penggunaan gula pada pembuatan roti tawar hanya digunakan dalam percepatan proses fermentasi. Dalam rangka mengurangi ketergantungan terigu, pengembangan roti tawar perlu dilakukan upaya substitusi dengan tepung lainnya. Salah satu tepung yang mungkin bisa disubstitusikan pada pengolahan roti tawar yaitu tepung ubi jalar ungu. Selain untuk penganeka-ragaman, pengolahan tepung ubi jalar ungu akan memberikan warna khas ungu pada roti tawar tersebut dan mempengaruhi kualitas rasa yang berbeda dari roti tawar biasa, serta juga akan menambah nilai gizi pada roti tawar. Yang kedua yaitu metode. Pembuatan tepung ubi jalar ungu, pertama-tama ubi jalar ungu disiapkan. Selanjutnya dicuci dan dikupas. Kemudian diiris tipis dan direndam dalam larutan metabisulfit 0,3% selama 5 menit. Selanjutnya dikeringkan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 jam. Selanjutnya didinginkan di suhu ruang, kemudian digiling dan disaring dengan ayakan 80 mesh. Selanjutnya, tepung ubi jalar ungu sudah siap untuk digunakan. Setelah pembuatan roti, berdasarkan formulanya masing-masing, bahan-bahan kering seperti tepung terigu, tepung ubi jalar ungu, instan yeast, gula pasir, susu skim bubuk, pengembang, dan garam dicampur dengan mixer hingga merata, serta ditambahkan air sedikit demi sedikit dan diaduk hingga terbentuk adonan. Sambil tetap diaduk, ditambahkan shortening hingga terbentuk adonan yang kalis. Untuk pengembangan adonan dibentuk bulat dan didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya, adonan dipotong dan ditimbang. Kemudian dibentuk bulat-bulat dan didiamkan selama 15 menit. Setelah itu, tiap bulatan adonan dibentuk dengan rolling pin, dibalik, digulung, dan dimasukkan ke dalam loyang yang telah dioles margarin. Kemudian dimasukkan dalam prover dan didiamkan selama 1 jam. Terakhir, adonan beserta cetakannya dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 190 derajat Celcius selama 25 menit dan didinginkan hingga diperoleh roti tawar yang siap diuji. Pada jurnal pertama, yaitu roti tawar tanpa substitusi tepung ubi jalar ungu dan roti tawar yang disubstitusikan tepung ubi jalar ungu sebanyak 5%, 10%, dan 15% terhadap kualitas roti tawar. Judul kedua yaitu pada penelitian digunakan roti tawar substitusi tepung ubi jalar ungu sebesar 30%, 20%, dan 10%. Pada jurnal ketiga, dilakukan percobaan pembuatan roti tawar dengan mensubstitusikan sebagian tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dengan presentasi substitusi sampai 50%. Bahasan. Pada parameter warna, dari jurnal dapat diketahui bahwa kriteria warna dalam roti tawar, warna yang baik yaitu dengan semakin meningkatnya substitusi tepung ubi jalar ungu dengan kriteria warna ungu kecoklatan. Sedangkan untuk warna luar, bahwa sampel roti tawar substitusi tepung ubi jalar ungu, warna yang terbaik yaitu dengan substitusi tepung ubi jalar ungu yang rendah. Pada kualitas warna kulit, yaitu kuning kecoklatan, memiliki warna kulit agak kuning kecoklatan. Pada kualitas warna pori-pori, semakin besar persen tepung ungu yang ditambahkan, warna roti akan semakin ungu. Penulis cenderung lebih menyukai roti dengan penambahan tepung ubi ungu dengan persen yang lebih tinggi, karena memiliki warna yang menarik untuk bagian dalam roti dan cenderung menyukai warna luar roti dengan persen terendah. Selanjutnya rasa.
Peningkatan substitusi tepung ubi jalar ungu akan mengakibatkan rasa ubi jalar semakin kuat dan terasa. Semakin besar persentase penambahan tepung ubi ungu, maka rasa ubi ungu akan semakin terasa. Salah satu contohnya yaitu pada kualitas rasa. Perlakuan 0% sangat tidak terasa ubi jalar ungu karena tidak ditambahkan tepung ubi jalar ungu. Selanjutnya perlakuan 5%, yaitu agak terasa ubi jalar ungu. Selanjutnya perlakuan 10% dan 15% terasa ubi jalar ungu. Begitupun seterusnya, seiring bertambahnya persentase tepung ubi ungu. Namun peningkatan persentase tersebut tidak mempengaruhi kesukaan panelis. Selanjutnya yaitu parameter aroma. Semakin banyak penggunaan tepung ubi jalar ungu, aroma yang dihasilkan lebih khas ubi jalar ungu dibandingkan dengan roti tawar yang tidak disubstitusikan dengan tepung ubi jalar ungu. Roti tawar yang disubstitusi dengan tepung ubi jalar ungu ini akan menghasilkan aroma yang berbeda dari roti tawar biasanya. Pada tingkat kesukaan, terdapat pengaruh tingkat kesukaan panelis terhadap aroma ubi jalar ungu roti tawar dengan substitusi tepung ubi jalar ungu, yaitu semakin meningkatkan substitusi tepung ubi ungu, maka kesukaan panelis semakin bertambah. Karena peningkatan substitusi tepung ubi ungu mengakibatkan aroma semakin kuat dan terasa. Selanjutnya yaitu parameter tekstur. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa perbedaan persentase tepung jalar ubi ungu dan tepung terigu pada pembuatan roti tawar berpengaruh terhadap tekstur pada roti tawar yang dihasilkan. Semakin tinggi substitusi tepung ubi jalar ungu, maka nilai hedonik tekstur roti menjadi semakin turun. Sampel dengan penambahan tepung yang banyak memiliki tekstur yang berpori lembut dan padat atau kurang ringan, sehingga kurang disukai oleh panelis. Namun roti yang memiliki kadar tepung ubi jalar ungu yang lebih rendah lebih banyak disukai oleh panelis, karena teksturnya berpori lembut dan tidak padat, serta dari penampilan, sampel roti tawar mengembang tinggi dibandingkan dengan sampel roti tawar yang lain. Kandungan gizi pada roti. Antosianin pada ubi jalar ungu mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Semakin banyak tepung ubi jalar ungu yang digunakan, maka semakin tinggi kandungan zat antosianin dan serat kasarnya. Kesimpulan, tepung jalar ubi ungu dapat digunakan sebagai substitusi parsial pada roti tawar. Semakin banyak persentase pemberian tepung ubi jalar ungu pada pembuatan roti tawar, maka akan mempengaruhi kualitas hasil roti tawar terhadap beberapa kualitas eksternal roti tawar, yaitu volume, bentuk dan kualitas internal, yaitu tekstur yang lembut, tekstur yang halus, kemudian warna pori-pori, yaitu ungu, aroma ubi jalar ungu, dan rasa ubi jalar ungu. Serta kandungan zat antosianin meningkatkan aktivitas antioksidan dan serat lebih tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.